mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 6 yang pada siang hari ini diwakilkan oleh Ibu Hajah Yusri Adabiah SAG MPD yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 6 Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang yang cerah ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam acara pemaparan materi diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Wilastri. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya izinkan saya untuk memoderatori kegiatan pada hari ini. Kemudian untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Mungkin langsung saja kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada acara selanjutnya itu pemaparan materi diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Wilastri. Kepadanya dengan segala hormat disilahkan. Oh, ada sambutan. Baik, mohon maaf ada yang kelewat. Mungkin sebelum pemaparan materi akan ada sambutan dari Kepala SMP Negeri 61 yang pada siang hari ini akan diwakilkan oleh Ibu Hajah Yusri Adabiah SAG MPD. Kepadanya dengan segala hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan guru yang saya hormati juga saya sayangi, saya, kemudian Ibu Wilastri sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Hari ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Desa Cikimana MM, mengucapkan selamat. Semoga segala sesuatunya dimudahkan dan dilancarkan, dan semoga apa yang hari ini Miss Win, panggilan saya kita ya Miss Win ya, hari ini Miss Win dapat bisa direalisasikan untuk kemajuan bersama ini. Sekali lagi selamat dari SMP 6 selalu dukung apapun itu, jalan terus, maju terus, seberapapun tantangannya saya yakin pasti bisa. Itu aja dari saya, biar cepat makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya yaitu pemaparan materi diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lestri selaku calon guru penggerak angkatan 10. Kepadanya dengan segala hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini yang cerah ini, alhamdulillah di hari Jumat berkah kita bisa berkumpul di kegiatan materi diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan, kita junjungan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau kita bisa berada di tempat seperti ini, dan semoga di akhir nanti kita dapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Kepala Sekolah, walaupun tidak bisa datang dan di
diwakilkan oleh Ibu Yusri, termasuk Bapak Ibu guru yang sudah bersedia berkenan datang untuk mengikuti acara materi diseminasi ini. Saya ucapkan terima kasih dengan berbagai kesibukan untuk melaksanakan atau persiapan PSAJ buat besok pagi. Intinya pada hari ini di sini saya bukan sok menggurui ya Bapak Ibu ya. Di sini saya cuma dalam hal ini adalah berbagi ilmu apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan sebagai guru penggerak angkatan 10. Nah, di sini pada hari ini saya akan langsung menyampaikan materi diseminasi aksi nyata modul 4 budaya positif. Harapannya ke depan semoga ini bisa kita implementasikan ke anak-anak didik kita, karena emang anak didik kita ini benar-benar butuh, termasuk kita pribadi sebagai seorang guru, membutuhkan budaya positif tersebut. Nah, ruang lingkup yang akan kita pelajarin atau kita jabarkan pada hari ini yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Dari sekian jabar ini udah ada yang Bapak Ibu kenal sebelumnya? Sudah belum Bapak Ibu? Mungkin yang udah melaksanakan PMM mungkin sebagian sudah ya. Sudah belum Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Semoga nanti menambah wawasan kita bareng-bareng. Nah, perubahan paradigma belajar. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol. Intinya diri kita sendiri. Dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Karena realitanya kebutuhan manusia berbeda. Kita tidak memaksa karena akan menimbulkan ketidaknyamanan. Seperti kegiatan seperti ini pun juga sama, kita sebenarnya tidak bisa memaksakan, karena yang butuh ilmu itu adalah kita. Kita kedepannya akan seperti apa, bagaimana, nah itu muncul dari diri kita sendiri dan tidak bisa kita paksakan seperti itu. Seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan tabula rasa. Maksudnya apa? Manusia dilahirkan dalam keadaan yang kosong, bagaikan kertas putih. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Tugas guru itu cuma menuntun langkah anak tersebut agar bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Maksudnya apa? Misalkan kita sebagai guru itu ibaratnya petani. Anak ibarat biji jagung. Dari sekian biji jagung yang banyak itu, nggak semuanya itu hasilnya memuaskan. Pasti ada tertentu yang, ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, tugas kita apa? Tugas kita itu adalah memenuhi kodrat dia, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dalam hal ini tidak semua anak itu mampu sesuai apa yang kita inginkan. Masing-masing anak mempunyai kapasitas atau kemampuan bakat minatnya masing-masing. Nah, kita tinggal menuntun dan mengarahkan anak tersebut. Jadi intinya kita mengajar itu harus berpihak pada murid. Setuju Bapak Ibu? Inilah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kaitannya dengan positif di sekolah apa? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ingat, anak-anak didik kita itu benar-benar butuh tuntunan kita. Kalau kita tidak menuntun, akan hilang arahnya. Jadi kita sebagai guru harus memprioritaskan murid. Seperti kemarin pas pendampingan hari Rabu kemarin, kaitannya dengan berpihak pada murid, kita harus mempunyai tujuan. Sebagai guru itu harus murid, murid, dan murid. Masih ingat kan Bapak Ibu guru kemarin? Ingat ya? Siap. Lanjutannya ke disiplin positif. Nah, disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan
ketidaknyamanan disiplin sesuai untuk menggali potensinya dan menuju sebuah tujuan mulia. Mengenai apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan. Sehingga nilai-nilai kebajikan kita apa aja, misalkan contohnya bisa Bu? Bisa nilai kebajikan di sekolah ya, seperti yang ada di profil pelajar Pancasila, jujur, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kreatif, seperti itu. Oke, terima kasih. Itu salah satunya seperti yang ada di 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu. Next, nah disiplin positif ini terkenal dengan teori kontrolnya yang dari Gleiser. Dia mengatakan bahwa setiap perilaku manusia itu mempunyai tujuan atau motivasi. Nah, nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang akan membangun motivasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Betul sekali yang dikatakan oleh Bu Lucy tadi. Seperti yang tercantum dalam 6 dimensi profil Pancasila, salah satunya itu mandiri, terus bernalar kritis. Nah, seperti itu adalah nilai-nilai kebajikan. Akan kita bawa kemana tuh anak kita nanti ke depannya? Nah, seperti itu. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 2, yaitu dari eksternal dan dari internal. Yang eksternal itu yang bagaimana? Nah, mereka melakukan kegiatan atau kita sebagai guru melakukan kegiatan itu dipengaruhi oleh dari motivasi eksternal atau motivasi internal. Misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Nah, contohnya kegiatan ini kira-kira motivasi eksternal atau internal nih kalau dari pribadi Bapak Ibu. Kalau motivasi internalnya itu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Nah, saya ingin tahu nih secara keseluruhan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini berdasarkan motivasi eksternal atau motivasi internal. Kalau Bu Lucy monggo. Ya, jujur, nggak apa-apa, silakan. Kalau untuk saya pribadi lebih kepada motivasi internal, karena kebutuhan sebagai pendidik adalah belajar dan terus belajar. Jadi ketika ada sesuatu yang memang diperlukan untuk belajar, ya saya akan mengikuti pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Lucy. Punten Ma'am Yusri, bagaimana nih? Kita mengikuti kegiatan ini itu dari motivasi eksternal atau internal? Jujur. Ada eksternalnya, ada internalnya. Alasannya Bu? Alasannya dua-dua punya alasan kuat. Kalau hanya dari internal, menurut saya kadang niat saya tidak terlalu kuat. Jadi saya butuh internal sama eksternal. Kalau eksternalnya, saya menghargai Miswin. Oh, barakallah. Iya. Karena suatu saat saya akan juga membutuhkan Miswin. Itu eksternalnya. Kalau internalnya saya butuh ilmu. Itu. Keren. Terima kasih. Terima kasih Ma'am Yusri. Ini mau kemarin banget. Betul sekali. Kita harus tahu alasannya ya Bapak Ibu. Atau mungkin Pak Arif mau menambahkan. Ini saya masih saya mau ikut kegiatan ini karena ada makan siang. Boleh Pak? Jujur nih. Sebenarnya sudah terjawab ya. Yang sudah disampaikan di sini sebenarnya itu salah satu tujuan saya untuk mengikuti kegiatan ini, itu untuk dapat makan siang gratis. Itu salah satunya. Tapi ya tentu saja itu akan menjadi motivasinya ya tentu saja motivasi internal saya. Seperti yang disebutkan Bu Lucy, kita ketika mendapatkan ketika sebagai guru ya kita harus tetap terus menerus belajar sepanjang hari. Seperti itu. Terima kasih. Oh ya. Lupa makan siang. Alhamdulillah, tepat sekali Bapak
Ibu. Ternyata Bapak Ibu juga udah hebat. Kita harus tahu kenapa sih anak didik kita, soalnya mewakili dari anak didik kita. Kenapa ya? Tadi tepat sekali. Bapak Ibu udah menjawab ada metode motivasi eksternal dan internal. Tapi sebenarnya lebih bagus itu motivasi internal sebenarnya Ibu. Jadi itu harus berasal dari diri kita sendiri. Tapi benar apa yang dikatakan oleh Pak Yusri. Kita itu adalah makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri. Dan ada alasannya itu bahwa suatu saat Mem Yusri pun akan butuh orang lain, termasuk saya, dan saya pun pribadi membutuhkan Bapak Ibu semuanya. Jadi ada alasannya ya Bapak Ibu ya. Ada yang bahasanya nyaman nggak ya saya ikut ini, sesuai harapan nggak ya saya ikut ini, dan seterusnya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Termasuk nanti anak-anak dalam belajar. Ini belajar mau dapetin nilai atau mau dimarahin, misalkan seperti itu. Nanti akan ada tindak lanjut melalui permasalahan-permasalahan dari anak. Nah, sekarang tadi udah. Kembali lagi ke Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan pendidik atau murid yang merdeka, syarat utama adalah harus memiliki disiplin yang kuat. Apa ini maksudnya? Nah, kesimpulannya adalah disiplin positif itu dimulai dari diri, yaitu memiliki motivasi internal. Tadi bagus, Bapak Ibu semuanya mempunyai motivasi internal. Jika tidak memilikinya, maka dibutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkannya, yaitu kita sebagai guru. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa? Alhamdulillah. Lanjut. Nah ini, terus bagaimana nih Miss, Bapak Ibu guru, cara memunculkan budaya positif siswa biar muncul dari motivasi internal. Kalau motivasi internal itu udah timbul, muncul dari anak kita sendiri, kita ngebawanya enak. Tapi kalau dengan ada cara, alasan dan lain-lain, nah itu kita harus meluruskannya, mendisiplinkan anak kita tersebut. Nah, atau dengan cara hukuman, apa dengan cara penghargaan, atau ada cara lain? Anak-anak kira-kira butuh hukuman atau butuh penghargaan atau cara lain Bapak Ibu? Ayo, penghargaan atau hukuman? Bu Elis, boleh, monggo silakan. Kalau menurut pribadi saya, anak-anak itu lebih cenderung ke penghargaan ya. Jadi seakan-akan kalau kita ngasih penghargaan ke anak-anak, anak-anak itu akan semakin termotivasi untuk belajar dengan baik lagi. Kayak gitu mungkin menurut saya. Ada yang lain? Bu Intan bisa menambahkan? Kalau menurut saya memilihnya ke cara yang lain. Cara yang lainnya bagaimana, Miss? Di sini maksudnya siswa tidak hanya diberi penghargaan, tapi kadang ada satu waktu yang dia pun perlu dapat hukuman. Tapi hukumannya bagaimana? Nah, tergantung apakah dengan kekerasan atau dengan cara yang dia diberikan hukuman yang supaya belajar lebih giat lagi. Tapi setelah itu juga, setelah dia melaksanakan atau melakukan hukumannya, baru kita beri penghargaan. Karena dia sudah bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia perbuat. Kemudian kita hargai dia ketika dia sudah bertanggung jawab melakukan yang terbaik. Keren Ibu, Bapak semuanya, Bu Elis dan Bu Intan, luar biasa. Intinya ya Bapak Ibu coba nanti kira-kira jawaban Bapak Ibu ini tadi atau Bu Elis dan Bu Intan ini benar gak ya? Coba kita lihat ya. Bisa hukuman, bisa penghargaan dan cara lain. Nah ini Bu, efek kalau kita memberi hukuman ke anak, menyakitkan, rasa sakit jangka lama, membenci, menyakiti diri sendiri, merasa tidak dihargai dan membenci diri sendiri. Ini efeknya kalau kita ngasih hukuman ke anak. Jadi kita harus mikir sekian kali kalau mau ngasih hukuman anak. Terus kalau penghargaan, memang betul seperti yang dikatakan oleh Bu Elis. Awal saya sebelum belajar tentang fungsi dari budaya positif, saya juga akan ngomong anak akan lebih senang dikasih
penghargaan itu adalah salah. Kenapa? Efeknya yaitu akan ketergantungan, merusak hubungan, dan mematikan kreativitasnya. Kenapa? Coba, kenapa bisa mematikan kreativitasnya? Aneh kan? Ini bahasanya kenapa muncul seperti ini? Ini udah banyak dalam hal ini adalah survei-survei udah menyebutkan, misalkan ketergantungan, anak akan merasa mau melakukan sesuatu kalau ada efeknya. Ini loh iming-imingnya lah biasanya. Terus akan merusak hubungan. Allah dia dapat aku kagak, nanti dia lagi udah nggak usah. Nah ada kan efek seperti itu. Terus mematikan kreativitas. Itu sesuai survei Bu. Anak yang biasa ikut lomba terus dia nanti kalah, nanti akan lebih menang dengan anak yang rajin tapi dia rutin walaupun dia nggak sering ikut lomba, dia akan terus belajar. Tapi kalau yang menang karena kreativitas, dia akan cuma belajar di saat akan ada sesuatunya, ada iming-imingnya. Nah itu yang disebut mematikan kreativitas. Paham Bapak Ibu? Jadi penghargaan itu ada efek jangka pendek, efek jangka panjang. Mungkin kita ngasih penghargaannya lewat tepukan, nah seperti itu. Bolehlah seperti itu, tapi jangan keterusan, itu tidak baik. Nah, terus gimana kelanjutannya? Nah ini kita kalau ada di sekolah nih, biar anak tidak merasa ada bahasanya pilih kasih dan sebagainya, kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu udah membuat keyakinan kelas belum? Udah dipraktekkan? Saya kira sudah ya Bapak Ibu ya. Apalagi di PMM kita mewajibkan atau diwajibkan untuk belajar ke situ. Nah di sini ada pertanyaan pemantik sebelum menuju keyakinan kelas tadi. Mengapa kita menggunakan helm saat berkendara? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa sih kita menggunakan helm untuk berkendara? Enggak apa-apa. Yang terdekat. Mengapa kita menggunakan helm saat berkendara? Pertama, karena untuk keselamatan diri. Kedua, karena peraturan lalu lintas. Jadi memang di situ ada dua motivasi internal, yaitu kesadaran diri akan keselamatan diri. Yang kedua adalah motivasi eksternal, yaitu takut dengan pelanggaran yang akan mendapatkan hukuman pidana kerja. Masya Allah, keren, Masya Allah. Ternyata langsung motivasi internal dan eksternalnya langsung dipraktekkan. Kalau Om Arif, Bapak Arif, mengapa menggunakan masker saat pandemi? Baik, saya beri jawabannya. Tanya-tanya. Karena saya lebih ganteng dengan masker. Ya betul. Terkait penggunaan masker, tentunya saja untuk motivasi internal itu akan menumbuhkan rasa percaya diri. Malah percaya diri. Betul. Karena ketika menggunakan masker itu akan lebih gampang. Iya, lebih gampang. Nah, kalau untuk seriusnya, Masalah kesehatan nih. ya untuk seriusnya, untuk motivasi internalnya tentu saja demi kesehatan pribadi dan juga kesehatan orang lain, ya kan. Mungkin ketika kita, ya bukan hanya ketika pandemi COVID, bukan ketika COVID saja, tetapi ketika memang kita sedang sakit, ya sewajarnya menggunakan masker, baik itu batuk maupun pilek. Ya supaya apa? Satu, kita tidak merugikan orang lain. Ya satu lagi ya tidak sampai menyebarkan virus-virus tersebut. Bolehlah kalau virus-virus cinta. Siap, terima kasih. Ternyata langsung efeknya ke motivasi internal dan eksternal. Terima kasih buat Bu Lucy dan Pak Arif. Jadi paham ya, kita lanjut nih. Terus mengapa sih bedanya dengan keyakinan dan mengapa tidak peraturan saja? Kalau keyakinan itu timbul dari diri kita pribadi, internal. Tapi kalau dengan peraturan, efeknya ke eksternal, motivasi eksternal. Nah, untuk mendukung motivasi internal, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan kelas yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan-peraturan. Apa itu keyakinan kelas? Nah,
positif ya Bapak Ibu, kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, cukup 3 sampai 7 kalimat saja sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Dan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kira-kira di kelasnya Bu Intan udah membuat keyakinan kelas belum Bu Intan? Sudah. Oh alhamdulillah. Pak Arif sudah Pak Arif? Belum. Oh nanti kalau udah bahasanya dapat informasi ditindaklanjuti ya Pak ya. Bu Elis sudah? Alhamdulillah. Oke, intinya berarti dari sekian 60% sudah. Nanti tinggal dilanjutin di tahun ajaran baru ya Bapak Ibu ya. Lanjut, apa sih bedanya kesepakatan atau keyakinan? Nah, kesepakatan itu disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu menjadikan kesepakatan kelas yang diyakini bersama, dan dalam prosesnya guru dan murid sepakat untuk sama-sama melakukan atau melaksanakan keyakinan yang dibikin bersama-sama tersebut. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelasnya nih, kelihatannya biar nggak ngantuk, Bu Elis boleh atau nanti gantian sama Bu Intan membacakan. Semangat. Baik, untuk prosedur pembuatan keyakinan kelas, yang pertama itu kita bisa mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah maupun di kelas untuk mencurahkan pendapat atau berbagi pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas tersebut. Kemudian yang kedua ada mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas dan warga sekolah dapat melihat hasil dari curah pendapat tersebut. Yang berikutnya dapat kita susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian diganti kalimat-kalimatnya dalam bentuk yang tadinya negatif menjadi positif. Yang selanjutnya ada tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Kemudian ada setelah keyakinan sekolah atau kelas tersebut dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang, kemudian menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk siswa, tidak hanya siswa tetapi juga guru. Yang berikutnya yaitu ada keyakinan sekolah atau kelas bisa ditempel atau dilekatkan di dinding, di kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah maupun kelas tersebut. Terima kasih Bu Intan. Kemarin Bu Intan melaksanakan keyakinan kelas seperti ini kah? Nah, ini prosedurnya Bapak Ibu. Monggo nanti yang belum silahkan divideokan dan dimasukkan ke PMM. Ini termasuk bukti karya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Semoga tidak ada masalah. Ini wajib ini Bu, biar kita mudah mengontrol anak-anak kita dalam proses pembelajaran, nggak cuma secara pribadi, tapi seluruh mata pelajaran gurunya bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, kira-kira nih ada sebuah kasus, ya betul sekali, terima kasih Mbak Desi. Ibu Ambar, guru wali kelas 71 di sekolah Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 71 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Ada nggak yang kira-kira begitu nih? Biasanya gimana? Jika Anda mengatasi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bu Rindi, boleh Bu Rindi? Ya, semangat Bu Rindi. Kalau ada kasus di kelasnya seperti itu, gimana Bu Rindi? Begini tentang wali kelasnya. Cara, apa yang akan Anda lakukan? Ibu Ambar disituasikan seperti Ibu sebagai wali kelas. Kalau menurut saya, ketika ada kasus di kelas, yang pertama saya menyelidiki dulu.
si Doni suka banget ngambil makan orang, maksain. Si Doni yang siapa? Lapar. Pak Iman kan yang jawab karena Pak Iman tadi Doni ya. Arif. Contoh Pak. Mungkin tidak membawa Gimana? membawa ongkos dari rumah. Oh, karena nggak punya ongkos ya mungkin boleh. Ada tambahan dari Pak Arif, silakan. Sebenarnya kita tidak bisa untuk alasan Doni perlu kita tindak lanjut lebih sih. Karena pasti alasan Doni melakukan seperti itu, apalagi dengan kata paksa, itu kan perlu kita tindak lebih lanjut. Kenapa? Kita telusuri bersama. Alasannya kenapa? Nah itu betul yang tadi disebutkan. Kita harus mencari tahu dulu latar belakang Doni itu melakukannya seperti apa. Seperti itu. Betul, terima kasih. Itu beberapa satu kasus pertama ya. Saya mau kasih tahu nih, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih manusia nih ya? Inilah kebutuhannya. 1, bertahan hidup. 2, pingin kasih sayang dan rasa diterima. 3, kebebasan. 4, kesenangan. Dan 5, penguasaan. Nah kira-kira dari kasus Doni ini 1, 2, 3, 4 atau 5? Bertahan hidup. Yakin? 5. Ya, yang tepat itu adalah nomor 5. Ingin kuasa. Nah, seperti ini imbasnya. Nggak cuma murid-murid sih. Sebenarnya kita sebagai manusia secara keseluruhan. Kita bahasanya karena berpihak pada murid, kita harus tahu kondisi murid itu seperti apa. Termasuk kita sebagai guru harus tahu ini loh 5 kebutuhan dasar manusia seperti itu. Paham ya Bapak Ibu guru ya? Lanjut, lagi nih ada kasus Bimo, seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru yang namanya Bu Ana bingung dan sering kali lari mengejarnya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kata tuh si anak. Kira-kira ini apa? Sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, kesenangan, betul. Berarti udah mulai paham. Lanjut. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci sama Ibu Rani itu gurunya. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, aku pakai jam tangan baru, tempat pensilku baru, tempat pintuku baru. Itu tuh, anak aja kan begitu. Jadi kita harus sering tuh say hello sama anak. Ini kebutuhan apa nih? Nah, kasih sayang, perhatian untuk bisa diterima. Betul. Udah mulai paham ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak kita itu butuh seperti itu. Lanjut. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali itu ketika ayahnya mulai mengajarkan cara nyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih nyetir. Terus dia tetap senang sekali sampai akhirnya bisa nyetir mobil dengan baik. Nah, ketika ibu bertanya sama Dimas, Mas, keinginan kamu nyetir mobil itu ngapain sih? Menyetir mobil membuatku bangga dan keren. Nah, kira-kira ini kebutuhan dasarnya apa? Bundut, kebutuhan dasarnya apa Bundut? Kepuasan. Nah, kepuasan, betul sekali. Ada lagi nggak selain kepuasan? Bangga, senang, pamer kan? Ya, bangga, kebanggaan, boleh. Tepat sekali. Udah paham ya Bapak Ibu ya? Kita harus ngerti 5 kebutuhan dasar manusia, terutama kepada anak didik kita. Nah, ini yang lebih harus kita pahami Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Jangan salah baca, kontrol guru ya, jangan sampai salah baca. 5 posisi kontrol guru. Apa aja? Nah, kira-kira Ibu sebagai bapak, Ibu di sini sebagai kontrolnya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kelihatannya Kang Bisik mau saya deh, aku saya pembuat resah. Gitu. Monggo silakan Bu. Saya posisi sebagai apa nih? Biasa menurut jenengan Ibu itu posisinya sebagai apa di atas? Saya nggak tahu saya posisinya sebagai apa karena murid yang ngerasain di mana keberadaan saya. Ada. Menurut Ibu. Yang sering Ibu. Saya lebih
kalau dari case saya setiap jam pertama itu kan suka ada aja ulahnya. Anak-anak akan terasa tidak adil ketika mereka diadili di sekolah, di rumah, di sekolah juga. Jadi kalau seandainya saya bisa memilih dan saya ingin memilih, saya memilih sebagai teman atau manajer. Manajer juga butuh karena bagaimanapun kelas itu kita yang manage, kita yang menguasai. Jadi kalau anak-anak melihat saya sebagai apa, saya kurang tahu. Cuma yang saya tahu ada beberapa anak teman rekan guru. Ketika saya ngajar katanya anak-anak diem di kelas dibanding dia yang ngajar. Mungkin karena saya juga sebagai pembuat resah. Jadi kalau mereka resah dan gelisah. Jadi kalau merasa bersalah. Kurang tahu. Atau menghukum nih. Bahasanya lu napas saja salah gitu ya. Enggak, ya. Yang penting anak nggak sampai stres. Sejauh ini anak-anak ketika saya nggak masuk juga mereka ada rasa kangen. Itu yang bikin saya semangat sampai 20 tahun itu nggak bosan saya ngajar. Siap-siap. Ya, dan hal ini kan Miss kemana kemarin kok nggak datang lah itu kan. Berarti dinantikan. Ini guru favorit ini, guru favorit. Jangan favorit Bu. Kalau Bu Nur gimana? Kira-kira Ibu itu kategori guru yang mana? Pernah menjadi yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, mata atau manajer? Coba alasannya. Pernah nggak jadi penghukum? Pernah nggak jadi? Belum pernah, insya Allah. Belum. Karena apa ya, sebagai guru itu enak dianggap teman, kayak kalau ada murid yang curhat sama gurunya itu lebih rileks, enggak kayak sangat gitu apa gimana ya seorang guru, Nggak ditakutin. Iya, pokoknya. Oke. Yang lain nggak pernah Bu? Rasa pembuat rasa bersalah? Insya Allah. Oke, luar biasa. Tapi Ibu harus tahu ya, apa sih bedanya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Yuk. Ini Bapak Ibu sekilas, semoga aja bisa membantu nih, ngebedain posisi penghukum itu bagaimana. Nih, pernah nggak bertindak seperti? Kalau saya ngerasa hampir semuanya itu saya. Dalam posisi itu saya pernah melakukannya. Nah, sini selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus berlawan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Positif. Pernah Bapak Ibu seperti ini? Secara Sering. nggak sadar sih, pernah nggak? Sering. Nah, ya kan? Nah, ini tipe guru penghukum. Saya jujur pernah seperti itu. Tapi Kenapa, gimana Pak? setelah tahu itu nanti efek imbasnya ke depannya seperti apa? Enggak apa-apa. Kita adalah proses buat belajar. Tim penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Itu ya Bapak Ibu, efeknya seperti itu, menjadi pendendam. Dan itu akan kebawa seumur hidup. Saya pernah begini gitu. Soalnya kita juga diskusi dengan guru-guru yang lain pernah seperti itu. Kenapa seperti ini? Guru saya seperti ini, seperti ini. Jadi kebawa seumur hidup. Nah, sekarang posisi pembuat
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Pernah nggak Bu kejadian seperti ini? Pernah melakukan? Kalau saya jujur, kalau jadi guru piket, anak-anak masih ada di kantin, astagfirullahaladzim nak. Nah, kita kan sendiri kan secara keseluruhan dong masuk ke kelasnya masing-masing. Ini kalau misalnya ditegur sama kepala sekolah, jujur saya ngomong begitu, walaupun saya belum melihat video ini, tapi saya udah pernah ngerasain menjadi guru yang memberi salah pada anak, merasa bersalah jadinya. Ayo cepetan masuk, belnya udah berbunyi nih, seperti itu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Lihat ya Bu, posisi sebagai teman. Ini rata-rata guru sebagai teman nih. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah memaafkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini ya Bu, efeknya kalau kita bahasanya posisi kontrol guru kita sebagai teman. Jadi tidak semuanya itu, misalnya gurunya itu jadi camnya gue baiknya, bahasa kasarnya gitu, saya baiknya sama gurunya itu yang lain, guru ini enggak. Jadi masih ada faktor eksternal. Kita berharap anak itu menggunakan sesuatu atau melakukan sesuatunya timbul dari internal, bukan eksternal. Ini posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu.
Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Gimana Pak Arif? Tanggapannya? Sering begini nggak Pak Arif sebagai kesiswaan? Ya sering, karena memang harus sesuai dengan peraturannya. Tapi sebenarnya nggak boleh ya Pak ya. Posisi kita yang terbaik sebagai guru kan adalah manajer. Ini Bu, kita harus bisa menjadi manajer di sini. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi Assalamualaikum, permisi Miss. Waalaikumsalam Nak. Ayo silakan duduk. Sehat alhamdulillah. Oke, maaf ya masih mengganggu waktu kamu. Kemarin di sini dapat laporan dari Pak Iman bahwa Almira mencontek pas pembelajaran dalam hal ini ulangan PPKN. Apakah itu benar Nak? Kenapa kamu melakukan itu? Saya takut tidak bisa mengerjakan dan mendapatkan nilai yang buruk, Miss. Memang tidak belajar. Sudah, Miss. Tapi saya saat ulangan tidak bisa mengerjakannya. Kamu tahu kan, mencontek itu bukan solusi yang tepat Nak. Kamu seharusnya belajar dengan tekun dan berusaha semaksimal mungkin. Bisa yakin kamu bisa. Dan diulangi lagi ya. Saya tahu, Miss. Saya Oke. menyesal telah mencapai. Siap. Nah, buat Amir, nah sekarang di sini akan kasih tahu kamu gimana menggunakan segitiga restitusi. Ya di sini itu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang pertama, kamu nanti pasti kalau kamu ada masalah, kamu harus ngapain? Minta maaf. Minta maaf ke siapa? Pada teman sekelas dan Kak Iman. Nah, pertama kamu harus minta maaf pada Pak Iman dan teman sekelas karena kamu melakukannya di dalam kelas. Yang kedua, kamu harus membuat perjanjian tertulis. Nah, itu buat pengingat aja. Jangan sampai kamu mengulangi lagi
lagi. Nah, nanti yang menandatangani dari kamu, Pak Iman, Miss Wiwin, dan orang tua. Maaf, nanti Miss Wiwin harus kasih tahu orang tua kamu. Dan yang ketiga, kamu harus melakukan tugas pemulihan. Seperti itu. Nah, kamu bantu Pak Iman. Kemarin kan ulangan kan? Nah, kamu temuin Pak Iman. Pak Iman, ada yang bisa saya bantu? Gitu, misalkan nanti mengoreksi nilai ulangan PKN yang kemarin. Biar kamu juga semakin tambah belajar. Siap? Oke. Nah, bagus. Nah, saya harap itu kamu belajar dari pengalaman ini. Jangan sampai mengulang hal yang sama. Bisa yakin kamu adalah anak yang hebat. Jangan sampai kalau mengulangan kamu mencontek dan sebagainya. Tapi harus kita lebih baik. Nah, itu aja ya Kak ya. Lebih semangat lagi. Semoga kedepannya kamu kalau setiap ada ulangan, gak cuma pelajaran PKN lagi, kamu harus bisa mempersiapkan diri dengan baik dan nilai kamu menjadi kebaikan. Amin. Semangat ya. Terima kasih, Miss. Terima kasih ya. Maaf kalau waktunya. Langsung silakan istirahat. Assalamualaikum, Miss. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almira dari 92. Awalnya saya merasa malu dan takut dimarahi. Namun setelah Miss Wiwin menjelaskan tentang segitiga restitusi, saya merasa lega dan terbantu. Saya sadar bahwa saya telah melakukan kesalahan dan harus bertanggung jawab atas tindakan saya. Saya berjanji kepada Miss Wiwin dan Pak Iman bahwa saya tidak akan pernah mencontek lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.